Sudah on the way menuju. Hai, balik lagi gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgia. Episode berapa? Cek aja covernya ya. Oke, kali ini seneng banget gue gak sendiri. Seperti biasa lah di episode ganjil. Biasanya gue sharing sama seseorang, sama temen gue gitu ya, yang punya cerita seru tentang sesuatu. Nah kali ini gue berhasil memaksa memaksa temen gue Bella. Dia adalah seorang English teacher ya? Sekarang sih. Sekarang, oke. Kita bongkar nanti profesi dia sebelumnya apa. Dan kita bakal ngobrol banyak tentang segala hal. Dan kebetulan dia juga adalah anak generasi Y ya. Iya ya, masuk Y ya? Milenial apa? Milenial, oke. Oke, Bel, langsung kenalan deh. Karena mungkin bisa jadi ini adalah awal kolaborasi kita di... episode selanjutnya mungkin kita ada topik lain yang kayaknya seru buat dibahas. Siapa tahu kan. Oke, silakan. Oke. Hai, hai. Nama aku nggak ya? Santai. Oke, nama gue Bella. Sekarang kerjanya ngajar bahasa Inggris. Mungkin yang udah tahu gue siapa. Gue dulunya tutor, tapi sekarang lebih ke ngajar IELTS sama TOEFL. Jadi kalau misalnya mau ada yang les, bisa kali ya. Oke, gue jadi minder. Minder sama jago TOEFL juga ini anak. Oke. Tadi kita udah ngobrol sebelum take vokal ini. Banyak topik yang sepertinya akan kita bahas ya. Oke, pertama gini. Ternyata dunia sempit ya, karena Bella ini adalah salah satu pendengar gua pada saat gue siaran radio dulu. Padahal udah 2 tahun vakum, gue ternyata dia masih inget aja. Gimana ceritanya dulu, Bel? Oke, jadi karena emang kayak gue grow up dengan lagu-lagu 90s, Celine Dion, James Ingram, you know. Oke, meskipun umur lo sebenarnya baru ya, bayi kali ya. Tapi ya emang karena seneng lagu-lagu kayak gitu dan kayak menemukan satu radio ternyata yang memang mengcover itu semua. Dan Kak Chandra ini salah satu announcernya dan dia suaranya Masya Allah ya Kak gitu, kayak bikin gak bisa tidur gitu ibaratnya. And then kayak it's a dream gitu untuk ketemu langsung dengan orangnya sekarang. So. Padahal aslinya jauh dari mungkin pernah berimajinasi. Beda kan? Enggak kok, ganteng guys, ganteng. Sebagian pendengar mungkin nggak percaya. Oke, Bel, ini kan sekarang gua nih khususnya aktif di podcast dan pengen tahu gimana sih pandangan generasi lo lah gitulah terhadap podcast ini. Kalau menurut kita sendiri, mungkin saya mewakili anak-anak milenial ya, kayak podcast sendiri kayaknya lebih praktikal kalau dibandingkan dengan media lain gitu, karena emang bisa didengerin kapan aja gitu. Kalaupun memang kalian tahu, you know, that platform that is called as Spotify, itu kita di situ bisa dengerin, mau di post dulu terus nanti didengerinnya nanti lagi gitu kan. Yes, correct. So podcast ini kayaknya kedepannya itu bakal jadi salah satu media yang memang akan mengalahkan YouTube mungkin. So yeah, it's really
Meskipun no visual. Ya. Bisa ada kemungkinan seperti itu kah? Yap, dan kayaknya kalau misalnya dengan mendengar gitu kan, orang juga lebih fokus gitu dalam mendengar, menyimak isinya gitu. Kalau yang lainnya kan kita kadang ke distraksi nggak sih Kak? Oke. Ya. Jadi mungkin kayak zaman kita denger radio dulu dong. Jadi kayak kita apa sih namanya? Theater of mind kalau bahasa mereka tuh Yes, ya. ya. Itu jalan lagi dong dengan podcast ya. Kayaknya suatu tren akan kembali pada masanya nggak sih? Dan sekarang Bisa tuh jadi. ya, dan sekarang tuh kayaknya podcast lagi hot-hotnya dan mungkin kedepannya juga bakal lebih trending. So ya akan ada harapan untuk media suara. Beruntunglah gue karena udah jalan hampir udah 40 episode. Wow. Itu sebenarnya berat loh, Bel. Karena di tengah jalan gue sempet udah malas nggak ada respon gitu. Tapi balik lagi ke niat awal. Gue pengen balik lagi siaran kayak dulu. Tapi kayaknya untuk balik lagi ke siaran konvensional rasanya juga males. Dendam kali. Parah. Sekarang lebih bisa bebas berekspresi gak sih? Nah bener. Jadi berasa punya radio sendiri. Jadi punya pokoknya kayak punya radio sendiri. Kita mau bebas mau ngapain, kita mau bikin konsep seperti apa gitu. Ya pindah-pindahnya kita akhirnya. Dan mau nge-grab audiens seperti apa ya kita yang ngatur dari awal gitu. Ya setuju sih. Kayak apa ya, kalau podcast kan lebih bisa dimodify dari segi tema segala macam. Tapi kalau misalnya siaran di radio kayaknya memang ada SOP-nya dan kita harus ikutin, right? Ya, apalagi mungkin dengan pemimpin yang ortodok kan susah ya kayak. Betul, dan di podcast bisa lo gue. Siu ya. Beneran. Iya. Karena apa ya, meskipun misalnya gue denger si yang punya podcast yang seumuran gue juga ya sama bahasanya begini. Jadi ya memang mungkin ini dalam ilmu komunikasi biar lebih jadi kayak temen aja gitu kan. Dan itu penting sebenarnya kan. Ya, it's really important. Dan kayak aku sendiri udah ada beberapa podcast yang aku ikutin, termasuk podcastnya Kak Chandra. Yang lain mungkin bisa jadi inspirasi. Aku seneng banget kalau misalnya di Spotify itu dengerin. Kalau dulu ada Postinor, itu antara tahu nggak sih? Gue suka banget Vincent. Pesanan ya? Enggak. Sorry, salah. But they literally do it together, you know. Salah. Gue bukan Postinor yang Siapa ya tuh? Yang cewek cowok yang Kayak lupa gue. Udah lupa, ntar gue cari. Oke. Postinor tuh antara Vincent sama Amel, tapi kayaknya karena kesibukan masing-masing akhirnya mereka vakum dulu. Oh, pantesan. Iya. Ada, Padahal itu asik banget kontennya. Aku seneng banget mereka. Dan yang kedua mungkin aku seneng sama Adriano Calvi. Itu apa nama itunya? Podcast awal minggu kalau nggak salah. Oke, ya tahu. Yeah, it's really fun. How about yours? Your favorite? Gue BBC beneran loh. Emang ngedukkan Emang mungkin orangnya generasi lama ya begitu akhirnya balik lagi beneran. Jadi karena gini ada historinya dulu waktu zaman lulus SMA itu kan zaman reformasi. Kita susah dapat berita yang mungkin jujur ya saat itu, dan salah satu caranya adalah dengerin BBC lewat radio gelombang SW, bayangin. Itu bukan zaman gue guys, sorry banget. Sama sekali blank ya. Sama sekali gue, tapi kayak kaget aja, kayak beneran BBC banget ya. Beneran. Jadi ya dengerin BBC di podcast dia berasa jadi flashback ke zaman dulu, tetapi di tengah teknologi sekarang, di tengah situasi sekarang ya jadinya jadi enjoy aja gitu. Tapi ini nggak understandable nggak sama aksennya, kan itu mereka kayak pakai British, iya. Tapi sejauh ini bisa nerima sih. Nggak, bukan keren. Nggak. Gue nggak jago bahasa Inggris. Bisa dan mengerti juga oke lah berapa persen. Tapi ya tapi kan katanya ada yang lebih susah ya aksen misalnya Australia katanya. Karena mantan saya orang Australia dan saya juga pernah kerja di salah satu NGO Australia, susah sih, parah sih. Kayak maksudnya I've been learning English for years, tapi among accents kayaknya Australian memang complicated. Itu yang bikin susah adalah grammar mereka atau mungkin ada vocab mereka atau aksen. Kalau mungkin dari segi aksen mereka cepat dan kayak misalnya water jadi water, you know, kayak dengarnya aja nggak umum gitu kan. Dan water. Amrik? Water. Oh, ya British. Water. Maybe water, I don't know. Jadi si Amrik itu lebih gede ya. Ya. Itu R-nya mungkin lebih jelas kalau misalnya American. Dan mereka juga vocabnya banyak yang tidak umum. Kalau misalnya tahu istilah selfie, itu sebenarnya dari Australia. Nah, kalau bahasa Inggris umumnya apa sebenarnya selfie? Nggak ada sih. Itu literally memang dari vocab orang Australia sebenarnya. Gitu.
baru tahu. Iya kan. Oke, by the way, kan profesi kamu nih berkecimpung di dalam apa ya, di dalam dunia bahasa Inggris gitu. Nah, gue juga sempat bahas sih di episode sebelumnya yang ngebahas kalau buat ngomong bahasa Inggris di Indonesia ini agak sebenarnya bukan susah, tapi kiri kanan tuh suka rame nggak jelas gitu, suka nyinyir misalnya, suka apaan sih lo ngomong sok-sok banget. Nah, sebenarnya sampai sekarang masih ada nggak seperti itu? Even itu anak-anak zaman sekarang yang nyinyir seperti itu. Banyak sih ya. Mungkin kalau misalnya penutur bahasa Inggris yang orang Indonesia sendiri, mereka tuh lebih pay attention sama detail, lebih ke grammar gitu. Grammarnya salah, mereka langsung kayak ini tuh salah, tau gak sih? Iya, apa sih namanya grammar Nazi, right? So I hate them a lot because that's not the point of communication, I think. Sebenarnya sebagai orang yang tahu Inggris juga sebenarnya nggak perlu segitu amat ya. Nggak perlu, dan itu jatuhnya impolite sih. Nggak sopan. Bayangin aja lo lagi ngomong serius segala macam, tiba-tiba di tengah omongan dihentikan gitu karena emang lo tau nggak sih grammar lo salah. Itu kan nggak sopan. Dan gue juga pernah dengar orang bule sendiri pun sebenarnya nggak pernah mempermasalahkan sepanjang nyampe pesan yang dimaksud nyampe gitu ya. It depends on the context. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya bahasa sehari-hari ngobrol kayak gini, it's okay karena mereka sangat menghargai gitu kan. Dengan kita belajar bahasa mereka aja pun itu udah sesuatu ya nggak sih? Gue garis bawahi sangat menghargai, mereka sangat menghargai. Gue pikir-pikir juga iya sebenarnya. Bule itu kayaknya lebih kalau orang apa ya namanya, bule itu lebih apa ya, lebih tahu diri, lebih tahu diri nggak sih, lebih sopan juga nggak sih? Bener nggak sih? Iya sih, kalau berdasarkan pengalaman aku, mereka menghargai kita belajar bahasa mereka karena mereka sendiri taunya cuma satu bahasa. Mostly ya, kita kan orang Indonesia bisa lebih dari satu bahasa daerah, bahasa Indonesia, termasuk bahasa Inggris. Nah tapi itu society kita itu jaji banget, kayak lo salah dikit aja langsung nyalahin, dan itu bikin kita sebagai pembelajar bahasa Inggris ngerasa minder, down gitu kan. Jaji itu bagian dari efek negatif dari budaya nggak sih? Ya nggak sih, pernah kayak meneliti gitu nggak sih? Mungkin karena kita selalu mencari validasi orang. Mungkin Indonesian people are like that. Sorry guys, but I mean that's the majority. Nggak masalah. Ya karena gue juga bukan bagian dari mereka. Sorry to blunt, oh my god. Tapi emang kayak gitu loh, heran banget. Maksudnya kayak gue ngobrol sama orang Singapura, orang mana, nggak ada yang kayak gitu. Tapi ketika gue ngobrol bahasa Inggris di tengah-tengah orang Indonesia gitu kan, gue ngerasa insecure, gue takut grammar gue salah apa segala macam gitu. Jadinya gue lebih all out kalau misalnya ngobrol sama native speaker gitu, karena emang ya itu tadi gitu, society kita judgmental banget. So Oke, makin hot. Tapi kita break dulu, dengerin lagu. Mau apa Bel? Lagu No One dari Alicia Keys. Oh ya, oke, balik lagi lagu lama. Oke, kita dengerin yang satu ini. Okay. I just want you close, where you can stay forever. You can be so that it will only
Oke, lagu requestnya Bella baru aja kita dengerin. Bener ya, ini anak zaman sekarang, tapi bener, lagunya sama kayak gue. Bel, tadi kita kan udah ngebahas budaya orang-orang kita yang, dan sebenarnya bukan hanya di bahasa ya, mereka janji di kehidupan sehari-hari pun lebih ya. Contohnya di Twitter deh, rame sekarang orang salah dikit langsung diserang habis-habisan, gila kan? Gila Gretchenov gue sebut namanya. Itu kan yang paling hot gak sih kemarin, iya gak sih? Ya udah, maksudnya gue juga kayak ngikutin. Oh oke, gitu kayak you know. Dia break dulu gak sih sekarang? Hilang. Dia ada, terakhir yang gue denger dia sakit sih. Ya gue berharap cepat sembuh ya Grace. Katanya mantan lo itu. Enggak ya, di-cut ya. Sorry. Seru juga ngobrol sama anak muda, ternyata banyak hal yang jadi ngupdate wawasan gua. Oke, Bel, tadi kan kita ngobrolin seputar yang ada hubungannya sama profesi. Nah, gue pengen tahu juga nih isu hot sekarang yang kayaknya jadi rame banget gitu di sosial media, apa nih? Mungkin lebih ke privilege gak sih? Tentang privilege. Kayak kemarin yang tweet yang gara-gara ini ya, apanya Jokowi itu namanya staf khusus Jokowi. Gara-gara itu kan sebenarnya anaknya itu siapa? Tanjung. Nah, itu dia gara-gara itu awalnya banget tuh. Iya, itu Hairul Tanjung punya anak tuh, Peri Tanjung, terus dia jadi salah satu staf khusus presiden. Nah, setuju nggak dengan pendapat netizen? To be honest, gak terlalu peduli sih, kayak ya udah gitu. Maybe like she represent us here gitu, among youngsters, dan mungkin memang sepantasnya dia di sana. Cuman ya orang-orang nyinyir karena emang mungkin untuk kita yang nggak punya privilege kayak gitu, untuk mencapai titik itu kan butuh effortnya gila-gilaan. Sedangkan dia tuh kayak melangkah, you know, walking in the garden, like in the park, segampang itu. Makanya orang-orang mungkin concernnya ke situ sih. Gue lihat juga betul sih, sama-sama nggak peduli. Tapi ya gue lihat dia punya kemampuan kok. Kalaupun dia juga misalnya dia nggak bisa ngapa-ngapain juga, kayaknya juga nggak mungkin kepilih lah ya. Ya berharapnya sih dia bisa. Iya, kita lihat aja. Cuman ya mungkin orang-orang keberatan dengan background dia. Padahal kan kalau secara skill, secara ability gitu kan, siapa tahu memang dia emang capable, right? Makanya dia dipilih pun. Ya kita tunggu aja bener. Jadi masyarakat kita juga jangan gampang nyinyir ya, jangan gampang jaji kayak tadi. Kita lihat dulu lah kerjaan mereka apakah sesuai dengan yang diharapkan atau enggak. Berat banget sih kita ngomong. Bisa yang lebih agak-agak casual nggak? Ada. Nih, gue pengen tahu nih anak-anak zaman sekarang punya dating apps yang jadi andalan nggak sih? Kalau zaman dulu kan mungkin andelin Facebook ya. Facebook terus ya gitu deh. Friendster mungkin. Dulu. Ada. Nah sekarang yang lagi banyak banget dipakai apa sih? Yang gue denger Tinder. Pakai juga? Pernah pakai. Ini kalau misalnya teman-teman gue dengerin pasti ketawa banget sih, karena gue dipanggilnya Tinder Bella. Emang kenapa? Gue keseringan pakai aja. Kayak edik gitu dulu tuh. Emang ada yang bikin edik di sana apa tuh? Mungkin the possibility untuk kenal orang-orang yang memang you've always wanted to know gitu sih Kak gitu. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari kan memang susah mungkin untuk ketemu orang-orang seperti itu. Cuman kalau misalnya di app ini, you just simply need to swipe right, match, ngobrol, ngajak ketemuan, ya udah gitu. Segampang itu. Tapi ada pertanyaan dari gue sendiri nih. Dating apps kadang-kadang kan ada beberapa brand yang image-nya negatif. Nah, gimana dengan Tinder? Tinder ini sendiri, mungkin ini pengetahuan juga untuk kakak, sebagai kita generasinya beda kan. Jauh banget. Jadi Tinder sendiri ini dikenalnya untuk ketemu sama orang-orang yang bisa ONS sebenarnya. Cuddling partner, you know, that kind of stuff. Oh my god. Tapi aku tuh waktu itu. Tapi kan gak melulu ke arah sana. Enggak. Kan? No. So that's why I thought at that time ya udah. Maybe I was too naive juga, nggak tahu. Cuman sejauh ini sih ya ada pengalaman buruk memang dulu pernah. Tapi sejauh ini it's fine. Kita juga mungkin tahu ya, bisa kayak ada semacam radar nih orang nggak bener gitu. Ini orang oke aja sih, nggak masalah. Seperti gitu kan? Iya mungkin. Aura orang juga kebaca gak sih kalau misalnya pas ketemu, pas kopi darat gitu kan, kayak nih orang kayaknya negatif. Berani anak. Sorry. Ini mukanya Kak Chandra kayak wah gitu, kaget gitu ngomong kayak gitu. Ya malum lah anak lama. Iya sih, tapi beneran loh kayak
the more I meet people there gitu, the more I can see the aura and everything ini negatif atau misalnya wah ini bisa jadi temen gitu sih. Sejauh ini pernah menghasilkan sesuatu yang positif nggak sih? Ya maksudnya kayak jadi temen dan misalnya ada bisnis bareng lah atau ada kerjaan bareng gitu. Ya, Ada nggak? ya. Tinder match pertama aku itu dia ini dia seumuran aku sih, dan sekarang dia lagi S2 di Belanda. Ya dia sering kayak minta translate abstrak, iya, dan mungkin jadi lebih ke teman ngobrol, teman curhat kalau galau. Jadinya lebih ke teman justru, bukan something else. Oke, jadi gini ya, jadi kayak pisau kalau kata orang zaman dulu tuh, tergantung kita mau makainya buat apa gitu ya. Oke, kita break lagi Bel. Dengar lagu yang tadi sempat lu bilang, James Ingram, Just Once. Oke, ya. Ya. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. If we could just get to it, I know we could break through it. I gave my all, but I think my all may have been too much. Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we've got going, and it seems the time before we haven't got a prayer. Ya, lagu yang lama banget nih, tahun berapa ya? 80-an yang jelas. Gue pikir si Bella ini nggak tahu, tapi ternyata dia punya ketertarikan yang agak mundur terhadap lagu, dan gue seneng sih. Sarah gue kalau dulu tuh suka mengklaim diri, gue tuh kayak Mister jadul gitu kalau urusan lagu. Ternyata ada teman. Jadi anak zaman sekarang di bawah gue ternyata juga ya ada yang masih mengenali lagu-lagu lama. Dan asiknya sekarang Bel, dibantu teknologi kita masih bisa dengerin lagu-lagu lama dengan kualitas bagus di Spotify. Yes, correct. Yep. Pendengar Spotify juga. Udah ini dong, apa kayak rap apa yang 2009 ikutan kan? Gak mau kayak berat cuy ngelihat ulasan lagu-lagu kayak gina banget anjir gitu kayak hina karena ya lagunya genre-nya gitu atau misalnya liriknya ya mengarah ke situ aja gitu, kayak kesel. Bel, sebelum kita take ini kita ngobrol juga nih seputar dunia kerja, dan ternyata gue juga gak nyangka pengalaman gue yang sempat gue share tentang politik di dunia kerja ternyata dialami juga oleh Bella ini. Cerita Bel dikit. Oke, gue sebenarnya mungkin lebih ke fresh graduate kali ya, mungkin sekarang, tapi mungkin jatuhnya lebih ke entry level. But apapun yang gue pelajarin di kampus ternyata tidak se-applicable itu ketika di dunia kerjaan. Di dunia kerjaan gue bener-bener green dan gue belajar lagi gitu. Dan sometimes ketika emang kita polos ya, yang kayak gitu-gitu kadang kita jadinya kesana oke, kesini oke gitu. You know what I mean? Naif. Yeah, kind of. Right? Tapi dari situ aku belajar bahwa butuh kedewasaan untuk berada di dunia kerja karena itu lebih tough daripada di dunia kuliah. Pastinya jauh banget sebenarnya. Yeah. So yeah, I learned how to be better in terms of communication, karena di kerjaan juga ternyata nggak bisa kita nunggu orang
untuk bantu kita harusnya speak out, approach mereka lebih open nggak sih Kak? Ya. Nah, seputar masalah kayak politik di sana, terus kayak ketidakadilan, pernah ngalamin juga gak sih? Wah itu cerita lama gitu kan. Iya pernah lah, apalagi kalau misalnya pas pergantian manajemen gitu kan. Cuman ya I cannot really talk deeper here because we probably like Ya pokoknya sebenarnya Ya. dimanapun kerjaan ya kayak begitu tuh ada ya sebenarnya. pasti ada, dan kita harus selalu menjadi diri sendiri dimanapun kita berada, harus tahu posisi kita di mana. Jangan sampai kayak cuman cari aman terus lo hancur sendiri. Just know your limit for the sake of your mental health. If you agree with me, so yeah, know your worth. Oke. Ini muncul nih baru muncul ilham gue. Gue pengen tahu pendapat lo tentang kasus Agnes kemarin. Sial. Oke, so for your information aja nih, gue tuh kesel gue ditanyain ini. Oh, Gue tuh sering enggak. Gue tuh fansnya. Gue ngikutin dia. Pokoknya teman-teman yang tahu gue pasti tahu deh seberapa ngefansnya gue sama dia gitu. Sampai kayak gue nyaris ganti agama guys, jadi agnostik. Oh iya. Dan gue pernah nonton basket gara-gara mantannya tuh siapa? Saputra Wijaya kan pemain basket. Gue nonton basket cuma demi ketemu Agnes. Dan gue dapet tanda tangannya setelah ricuh sama fans lain gitu yang minta tanda tangan juga. Oke, gue potong. Bener gak sih ada yang bilang dulu Agnes tuh kayak songong terus kayak galak apa gimana? Bener gak? Gue sebenarnya sedih sih kalau mau ngomong ini karena gue personally nggak kenal sama dia, tapi berdasarkan pengalaman gue pernah bayar guys, literally bayar buat ketemu dia. Apakah mungkin itu hanya hanya orang-orang sekitarnya aja yang aneh? Apa kamu bisa ada kemungkinan kayak gitu nggak sih? Ini bukan menjelekan dia, ini nggak, tapi pengen tahu aja. Okay. Sebenarnya kan kayak dia banyak prestasi segala macam dan aku look up banget ke dia gitu. Maksudnya aku pun sempat menang beberapa kompetisi, memang terinspirasi dari semangatnya dia. Tapi ketika ketemu ya itu semua bubar gitu. Because like when I met her, kayak timnya tuh bilang ke aku kayak it's not even 1 minute, I think maybe like only 20 seconds ketika aku ketemu dia. Jangan pegang ya, jangan ngobrol ya. Terus gue ngapain? Gue datang jam 12 siang. Gue baru bisa foto jam 6 sore. Dan gue nggak bisa sama sekali nyapa gitu, dan even like salaman aja gue nggak dibolehin. Apakah kejadian itu mengurangi kadar kecintaan lo terhadap beliau? A bit sih, karena emang ya aren't you human, you know what I mean? Ini serem lah buat aku. Sorry guys, oke, gue masih sayang kok sama nyonya Agnes. Oke, enggak, ini kan jadi ngelantur. Yang gue tanya ini statement dia. Itu secara grammar deh yang lo paham gitu. Ada yang salah nggak sih dengan statement dia? Oke, ini mungkin kayak terserah sih lo mau ngejudge apa sama gue ya. Cuman kayak berdasarkan YouTube-nya dia, dan ketika gue ngeliat, to be honest, gue di situ agak sedih, kaget, sedih gitu, karena emang statement dia yang bilang I don't have Indonesian blood whatsoever. Tapi kan bener, dia keturunan ini. Iya, tapi mungkin the way she deliver itu kurang gitu, kurang bisa merepresentasikan dia sebagai idol. Apa karena ada yang terakumulasi di dalam diri dia, semacam nyinyiran terhadap dia yang terakumulasi jadi kayak dendam. Jadi itu kadang-kadang kan tidak sengaja kayak gitu. Itu bisa terjadi seperti itu juga nggak? Mungkin Agnes kurang menambahkan statement aja Kak. Kalau misalnya Indonesia itu terdiri dari banyak pendatang dari Afrika, dari mana. Kalau misalnya dia mungkin mention itu di interviewnya, aku masih ngerti. Tapi ini tuh kayak tiba-tiba all of a sudden dia ngomong I don't have Indonesian blood whatsoever. Ya, menghindar nggak sih? Ya. Menghindar. Karena Indonesia juga mungkin di mata dunia juga namanya ya random aja. Country mungkin ya. Kalau kata Justin Bieber kan gitu. Ya. Okay. So I don't know, it's just like my personal opinion. Bukan karena mungkin ada sebelumnya pengalaman apa terus ke Agnes itu, enggak. Cuman aku ngelihatnya ya sebagai awam aja gitu, melihat dia interview seperti itu. Bahkan kan kayak ada orang yang bilang itu mah orang yang gak ngerti bahasa Inggris aja katanya. Lalalili, men, gue udah belajar bahasa Inggris, kerjaan gue ngajar, you know what I mean? Tapi dari konteks yang gue lihat gitu, come on gitu ya. Kayak historically juga emang kita semua pendatang, tapi the way you deliver your message itu kurang tepat aja. Nah, jadi kan manjang deh jadinya. Dari Agnes sih. Enggak, gue masih ada topik lain seputar tentang dia yang pengen gue tanyain. Ini kan struggle-nya dia udah bertahun-tahun nih di sana. Tapi ya gimana? Enggak gimana gitu. Ini ada yang salah gak sih?
Sebenarnya dia kalau daerah Los Angeles itu dia termasuk Udah dikenal loh. terkenal. Iya, karena bosnya mantan aku, dia pacarnya itu adalah makeup artist namanya Chelsea. Dan memang di antara artis-artis Hollywood itu dia udah mulai naik gitu. Cuman mungkin secara keseluruhan di US belum aja. Jadi untuk di apa tadi LA. Untuk daerah LA, yes. Karena aku juga saudara ada di Colorado sama Boston kan. So I asked them like, do you know Agnes? Enggak, gue lebih taunya Anggun gitu. Oh ya? Iya. Parah banget saudara gue. Jadi ya belum sampai situ gitu, baru LA. So it's fine. Kenapa sih? Apa gini. Gue sih hanya merangkum pendapat orang. Karena lagu dia sulit diterima. Karena ya itu sih biasanya kebanyakan bener nggak? Mungkin ada stereotype sendiri mengenai Asian people, right? Because you know, I don't try to be racist here, but as an Asian and then you try to build your career in US, itu nggak gampang, gitu kan? Mungkin that's why she tried to tan herself to be even more like, I don't know. I can't really say much about this one, but good luck. Cari awan, gue takut cuy. Sama gue juga ntar pilih-pilih diedit. Jangan sampai itunya denger. Oke, seru banget ini obrolan sama Bella, meskipun ini pertama kali tapi perasaan kita udah kayak udah kenal dari tahun kapan gitu ya. Bel, thank you banget udah mau ngobrol sama gue di podcast Nostalgia. Semoga di next episode kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang lain ya. Thank you banget ya. Ya, sama-sama. Good luck, Kak. Oke, thank you ya yang udah dengerin dan thank you juga kalian yang udah follow di Spotify dan subscribe ya di Castbox ya. Thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.